Yang dibuat oleh Romo Didik, saya tidak tahu di mana sumbernya, kayaknya ini. Siapa dia, saya juga nggak ngerti. Baca aja lah. Ini pointer. Baik. Ini penemuannya Romo Didik. Romo Didik baca sesuatu, lalu kemudian, ini kita apik wit. Yo, bisa. Siapa tahu juga akhirnya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Rahmat. Jadi sebagai pengurus lingkungan, apa yang mendorong dan meneguhkan diri kita? Tadi dari banyak cerita-cerita yang sudah kita kumpulkan, paling tidak ada beberapa hal yang mungkin sama dengan ini. Ini rahmat. Ini panggilan. Katanya kan begitu. Ini aku gak iso apa meneh. Sekali lagi kita mendengarkan rahmat, kita mendengarkan suara hati kita. Amanah. Boso-boso ini boso-boso rotok-rotok. Saudara kita ya. Saudara kita. Amanah, panggilan, aktualisasi bahwa aku bekerja ini sebuah kesempatan aku untuk mengeluarkan, tadi kan ada istilah tadi, mengeluarkan potensi-potensi yang ada. Sudah waktunya kamu. Bukan lagi yang sudah sepuh-sepuh. Sudah waktunya. Nah, keluar juga. Seni. Di Paido wong itu iso ngeles itu kan seni. Ya Pak, ya Pak. Getem-getem. Ya Pak. Ya Romo, baik Romo. Baik, Pak, baik, Pak, baik. Ini contoh, ini seni. Menemani orang, memimpin orang itu seni. Dalam arti kita nggak ada triknya. Tadi kan tanya, Romo, kasih tipsnya dong. Nggak ada, Pak. Bukan dalam arti nggak ada sama sekali, enggak, tapi kan harus mengenal sungguh-sungguh domba-dombanya. Nah, saya nggak pernah ke lingkungannya Bapak, bagaimana saya bisa beri tips? Ini bukan resep, ya. Kitalah yang buat resep. Jadi bukan orang lain, kitalah yang bikin resep. Makanya di sini kita berkumpul sebagai satu forum pengurus lingkungan yang saling berbagi resep. Nggak ada yang lebih pinter, tapi semuanya berusaha untuk ini menjalankan ini seni, kreatif. Kalau memang kita sungguh-sungguh melakukan sesuatu itu dengan cinta, kreativitas itu keluar nanti. Saya kasih contoh sederhana. Romo Kurdo yang kemarin, yang minggu lalu kasih, itu dia mumet setengah mati, ya apa ya carane balekno orang, mengembalikan orang untuk kembali ke gereja setelah pandemi. Kalau kita cermati, setelah pandemi itu, wah itu turunnya drastis. Termasuk kolektor-kolektornya barang. Iya kan? Tapi Romo Karang bilang pasti nggak ngomong soal kolektornya. Ngomong, wah partisipasi umat kok menjadi berkurang ya. Karena kolektornya paling segitu-gitu aja gitu kan. Ngomong kolektor nih, wah apik. Nah, saya cerita dari Romo Kurdo. Nah, caranya gimana ya supaya kemudian orang berinteraksi lagi di dalam gereja? Sederhana. Ya waktu itu pesan saya waktu itu masih di sekolah, fit golekno medali. Medali. Yang ada medali wasiat, ada Bunda Maria, kadang-kadang Roh Kudus gitu-gitu ya. Terus saya disuruh cari di waktu itu di Roma. Ya udah, tak budale rono. Pas kebetulan berangkat, lalu saya bawa sekepok piro, lali aku piro, notane ilang. Oh, yes. Oh. Nah, efeknya nanti setelah itu saya sering kali dipanggil ke Juanda waktu itu. Enggak. Nah, lalu kemudian apa yang dia lakukan? Sederhana Bapak Ibu. Anak-anak cilik itu, anak-anak kecil itu yang jadi sasaran. Anak-anak kecil itu biak, bahkan yang prabiak. Kalau kamu datang 4 kali, tak kasih 1 medali. Nah, saiki sapa? Arek cilik, misalnya kelas 1 SD, berangkat ke gereja sendiri. Nah, mungkin toh? Ngejak sapa? Ya wong tuane, ya mbae, mbok ome. Dijaki kabeh. Akhire, ala Romo gara-gara anakku njaluk pengen medali. Kabeh sak omah metu. Loh ya. Itu kreativitas. Lagi contohi Romo Kurdo meneh. Gereja itu, wah gak karu-karuan gereja Juanda ya. Wah, sawang-sawang ya.
Kawang itu apa? Laba, jaring laba-laba itu. Terus kemudian sudah mulai kusam. Sederhana aja dia. Rek nom, gawe sesuatu. Wis. Akhirnya anak-anak nom, anak-anak muda OMK ngadakan lomba melukis anak-anak. Iya itu. Wah, dilombakan. Wis rampung kabeh. Oke, wis rampung. Saiki dilelang. Gambarnya anak-anak itu dilelang. Siapa yang mau lelang? Dia ngomong tok. Kalau sing lelang aku lho sing tuku. Tuh kok romone. Akhirnya wong tuane minimal tuku nggone anake dhewe. Dari situlah kemudian terkumpul duit untuk ngecat gereja. Dan dilabeli, terima kasih pada anak-anak. Karena kalian, dari lukisan kalian kita bisa ngecat gereja. Enggak wong tua nih. Kreativitas yang kita butuhkan untuk sungguh-sungguh mengembangkan gereja kita. Ceritanya Pak Priyo dan juga teman-teman dari Karangpilang waktu itu di forum pusat pastoral, melihat bahwa anak muda sekarang ini lebih senang bekerja atau lebih senang berkegiatan berdasarkan minat-minat mereka. Yang senang cekelane HP biasanya gitu ya. Jangan dikira bahwa mereka bisa menghasilkan duit loh dari situ. Game aja bisa ngasilin duit. Gitu ya. Nah, itu yang ditangkap. Kemudian muncul kelompok-kelompok. Oh, ini suka video, bikin vlog. Jadi konten kreator. Macam-macam. Sekali lagi, kalau kita cinta, kreativitas itu muncul. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kehormatan. Apa yang kita lakukan, ini sesuatu yang terhormat. Kita ini gak kurang-kurang. Ada yang sudah pernah nonton ini, yang di Netflix lagi rame ini. Pops Exorcist. Exorcism atau Pops. Itu menarik, ada kata-kata yang menarik. Ketika ditanyain, dosamu gini. Kamu keliru. Dosaku memang banyak, tapi semuanya sudah diampuni. Menarik. Apa itu? Aduh, lupa. Saya anjurkan nonton. Ada hal-hal yang menarik, yang quote-quotes yang menarik. Kapan nontonnya? Aku sok ngomong ini berarti aku nonton nih di waktu. Padahal ya ngawur. Pelayanan. Aku melayani secara paripurna, penuh kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya yakin bahwa ketika Anda semua melakukan aktivitas sebagai pengurus lingkungan, minimal ada 1-2 orang yang kemudian kita layani. Dan itu kebanggaan. Dan itu sesuai dengan apa yang sungguh-sungguh dianjurkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mari kita melihat bahwa ini semua bagian dari apa yang sudah kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Percaya saja. Tidak ada yang layak. Saya pun tidak layak jadi imam ketika mau ditapiskan. Persoalannya bukan soal layak nggak layak. Gelem nggak? Saya tidak punya waktu. Gelem nggak? Wah, anak saya masih kecil. Gelem nggak? Di sisi ini kita benar-benar belajar sungguh-sungguh. Kata kerja profesional itu dibuang aja kalau mengganggu. Tapi yang penting etos. Pengurus lingkungan setidaknya sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya penuh rahmat, dirinya mendapatkan amanah dan panggilan, dirinya diberi kesempatan untuk mengaktualkan dirinya. Dia juga melakukan ibadah dengan cara melayani orang lain. Ini seni, ini kehormatan, ini pelayanan. Oke? Ini hanya membantu. Apakah harus begini? Anda sendiri yang bisa jawab. Dan saya yakin apa yang Anda tulis di situ, ini bagian dari ini. Dengan rumusan yang berbeda. Oke. Baik, saya lanjutkan. Lebih dalam lagi, Bapak Ibu, kalau kita bisa menangkap roh atau spirit yang sungguh-sungguh kita hidupi. Kita ini
Ayo sapa sing ning kene gak duwe dosa? Sapa ning kene sik rajin ngaku dosa? Yo guyu iki. Kewajiban kewajiban orang Katolik yang apa, panca tugas gereja kok apa? 5 apa, 5 perintah gereja salah satunya kan itu toh. Mengaku dosa sekurang-kurangnya 1 kali. Nggih, iso. Wis, iku urusane pribadi Anda semua ya. Gak melo-melo. Soalnya mlebu ning nggon swarga iku urusan dhewe-dhewe. Saya mau menunjukkan pada kita, mari kita berangkat dari hanya sekedar memberikan diri ke ini loh. Aku ki wis dicintai oleh Gusti Allah. Saya sudah dicintai oleh Gusti Allah. Saatnya saya melakukan silih atau pertobatan yang serius. Saya mensyukuri. Jadi pelayanannya itu pelayanan karena saya bersyukur. Bukan pelayanan karena karo sing liyane. Oke. Tapi nek sik dari dulu sih mikirnya kok yang ngono. Ayo saya ajak untuk sampai pada silih atas dosa kita. Ini bentuk pertobatan kita. Kedua, ini penyelamatan jiwa-jiwa. Imam itu tugas utamanya adalah cura animarum, memelihara jiwa-jiwa. Bukan memelihara harta benda gereja loh ya. Memelihara jiwa-jiwa. Nah, Anda sekalian diajak dalam pengertian ini. Bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa? Bagaimana membawa orang untuk menjadi lebih baik, meskipun aku pun jatuh bangun. Membuat orang menjadi nyaman dalam komunitas, bukan malah gibah. Itu tantangannya, itu seninya. Toh kemudian tidak ada yang bisa datang. Bagaimana saya sebagai pengurus lingkungan mencoba membuat seni-seni baru atau kreatif terhadap beberapa hal. Oh iya ya, mungkin karena ini, mungkin karena itu. Menjaga kawanan domba Tuhan. Sama seperti yang saya katakan di terakhir tadi. Kalau kita benar-benar menghayati moto Bapak Uskup, moto tabisanya Bapak Uskup, maka sebenarnya kita ambil bagian dalam tugasnya Bapak Uskup. Hebat loh. Di Eropa itu atau di negara manapun nggak ada yang namanya lingkungan. Nggak ada. Saya 2 tahun di studi. Tiap kali ada kesempatan kan membantu paroki-paroki itu ya. Yang saya lakukan itu nyaris sama dengan yang dilakukan oleh Koster. Pertama, buka gereja. Noto waktu mau misah itu, saya nata sendiri. Nyapu. Ngurupno lampu, nek lampune ono sing mati, aku kudu ngomong, aku harus lapor ke orang yang teknisi. Nggak bisa orang naik sendiri, nggak boleh. Harus teknisi dan itu bayar. Beneran. Lalu kemudian apa? Terus ngresiki gereja, lalu kemudian golek lagu. Lagu yang tepat apa ya? Lah aku mergo gak ngerti basane, ya wis pokoke sing aku hafal ngono ae. Jadi saya yang mulai. Aku. Enak misa di sana itu hari Minggu. 40 menit selesai. Soalnya apa? Nggak ada lagu, nggak ada kur, nggak ribet dengan parkir dan sebagainya. Hanya kita aja kan ya. Perkara parkirnya kadang-kadang kayak gitu. Itu yang terjadi di luar. Nah, di sini itu lebih hidup, lebih dinamis, lebih care satu sama lain. Ya, lebih care satu sama lain. Saya bayangkan Romo Sabas nggak akan mungkin bisa sampai ngerti bahwa oh di lingkungan C1 itu ada orang sepuh sekian banyaknya dan butuh katakanlah untuk biten, bentuk pengakuan dosa. Ketemu dengan Romo sekali saja dalam misalnya 2 kali setahun.
Romo Stabas nggak akan pernah bisa melakukan itu ketika Bapak Ibu tidak memberi informasi. Kalau di sana, jadi apa yang ada di lingkungan ini bagian dari sebenarnya hal yang luar biasa ada dalam gereja kita, gereja Indonesia, menjaga kawanan domba. Ngono ae yo Bapak Ibu, isih ono toh yang kemudian keluar dari kandang, ya, mencolot pager ning gone gerejane wong liya, ning kandange wong liya, ya kan? Kita sudah mati-matian berusaha untuk menyapa, tapi yo kok ngono kadang-kadang yo ono gelone. Gak cuma orang tuanya mungkin, gak cuma keluarganya. Tapi bagaimana kita pengurus lingkungan bisa meneguhkan, menguatkan orang tuanya juga. Pak Ibu, putusan terakhir pada anak. Kita, bahasanya kalian Gibran itu, anak itu adalah anak panah, Gusti Allah iku sing bidi, wong tuwa iki mek busuk. Maka kemana anak panah itu lepas, itu bergantung pada siapa yang bukan kita. Nah, saya lanjutkan. Ini yang tadi muncul banyak waktu, waduh, nek wis wayahe kerja segala macam itu ya, untuk keluarga, untuk pekerjaan. Ego sektoral ini mau mengatakan bahwa wah aku ini seksi liturgi, aku seksi katekese, aku seksi kematian, gak mati sisan aja. Ya kan? Kadang-kadang nggak mau kerjasama, kolaborasi nggak mau. Ini yang paling penting, noto bunga itu paling penting. Dunia, kalau bunganya itu nggak semarak. Pak Ibu saya katakan tanpa bunga, tanpa lagu, misa tetap misa. Nek gak ono romone, ya iku baru gak. Kon sombong-sombong nyanyimu apik. Nek gak ono romone gak bisa. Ya ego sektoral ya. Senioritas tadi disebutkan juga kan bahwa kadang-kadang yang senior itu ya udah iso membimbing, kadang-kadang juga menjadi penghalang. Kita akui. Malah troublemaker ngajak wong liyane berapa jenenge membuat klik dhewe. Wis diteni. Gak suwi. Gak tabas to. Kuat-kuatan loh. Kuat-kuatan. Delegasi, distribusi tugas. Tadi saya katakan bahwa kita ini zamannya kolaborasi, Bapak Ibu. Zaman kita sungguh-sungguh mau mendelegasikan. Kalau memang tidak bisa, beranilah untuk minta tolong. Dan yo, tapi ya minta tolong terus yo kebangetan. Ya kan? Tapi kita juga akhirnya juga rendah hati untuk menerima. Ini delegasi, distribusi. Kadang-kadang, ini pengalaman saya, mungkin nggak di Karangpilang, tapi di paroki-paroki tempat saya. Enggak, Eropa karena ketua lingkungan. No. Ini harus ada tanda tangan ketua lingkungan nih. Padahal Romo nggak tahu ngomong ngono. Contoh. Teladanan tadi disebut, ada ketakutan, kaderisasi juga, gembala. Kehadiran gembala, meskipun hanya sanyuk, ya, itu sudah menguatkan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk sebenarnya tugas ketua lingkungan, sekretaris lingkungan, dan semua seksi yang ada di lingkungan, itu kaitannya dengan gereja yang lebih besar itu apa sih? Mari kita lihat bareng-bareng. Mari kita lihat bareng-bareng dari buku yang ini. Nah, ini kan sudah diberikan, sudah dibagikan. Bu diwaca mbora, ngono ya. Diwaca lah, diwaca. Aku yakin diwaca. Judule. Ya, percaya, aku percaya. Romone mungkin sih gak tahu maca. Ya, dasar teologis. Ini loh, lingkungan, akar paroki dan tempat perutusan murid-murid Kristus. Sekali lagi, akar paroki.
Apa sih bayangan kita tentang akar itu? Fondasi, apa maneh? Menyokong sumber hidup, ngambil makanannya dari situ. Apalagi? Masuknya dalam, nek menganu gampang roboh gitu kan ya. Oke. Apalagi? Penopang, betul. Ada banyak fungsi akar kalau kita masuk ke ilmu biologi. Mau mengatakan apa lingkungan itu? Tanpa lingkungan, dalam konteks Indonesia ya, tanpa lingkungan, gereja parokimu paling kuburan. Percaya, Pak? Nggak percaya? Bun. Nah, mumpung gerejamu belum kuburan, nah, kita lihat ini, bahwa lingkungan yang akar paroki ini harus sungguh-sungguh hidup. Siapa yang kemudian menjadi penopang utamanya? Ya para pengurus ini yang hadir di sini. Bapak Ibu, bukan seksi liturgi paroki yang bikin paroki itu liturginya semarak. Ayo jajal, sampai nggak gelem kur. Bingung seksi liturgi nih. Waduh, apa ini? Masuk kate nyanyi dewi. Kuat ping piro wis, ayo. Pisan pindo oke. Suwe-suwe yo bonyok deh. Itu yang terjadi. Iya kan? Kita harus menyadari bahwa betapa kuat diri kita ini kalau paroki kita itu kalau lingkungannya kuat. Kita di PUK misalnya. PUK ada ya? Nah, padahal itu sudah jadi sering rasan-rasan toh. PUK kerenge umum. Senyum kok, ngono ya. Atau seperti orang gereja Kristen, pakai jas. Selamat datang, mari saya antarkan. Proposal. Mari Romo. Itu orang Kristen tuh kita lebih hebat loh mereka. Lebih humble, lebih apa ya, lebih care gitu ya. Iya, soalnya wong sithik. Ayo bayangno awak dhewe 9.000 kok ngono. Mesemi wong 9.000. Wes pengalaman ngono lah, tapi paling tidak Bapak Ibu berikan yang terbaik itu kan. Ya. Inilah cara hidup menggereja. Memang tanggung jawab pastor paroki, meskipun pastor paroki seringkali lupa bahwa dia bertanggung jawab. Terus, direkam ya? Oh Mas Dian ya? Wah enak kata paroki, wah enak ngomongnya. Gak beban. Keluarga, sekali lagi, kalau kita memperhatikan, kalau lingkungan memperhatikan keluarga, Bapak Ibu, ini luar biasa. Bisa jadi kalau kita kumpulnya lebih banyak ya. Misalnya, waduh, naik kumpul apa jenenge BKSN tuh nggak cukup Romo kadang-kadang. Kenapa nggak bikin kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi? Bikin sak blok. Nggak ada orangnya. Mosok sih, mesti dicoba. Jadi kita harus benar-benar melihat bahwa keluarga-keluarga ini butuh sapaan. Kita lanjutkan. Inilah cita-cita bersama kita sebagai Keusupan Surabaya berdasarkan Musyawarah Pastoral 2019. Lingkungan, akar paroki dan tempat perutusan para murid Kristus di tengah dunia. Inilah cita-cita bersama kita. Sehingga pastoral lingkungan itu menjadi pilihan yang paling strategis bagi kita. Bapak Ibu kalau dulu harus diakui semuanya itu terpusat di paroki. Kan mungkin sampai sekarang masih gitu ya. Pertemuan seksi liturgi paroki. Tanya saya, apakah pernah ya seksi paroki itu, seksi liturgi paroki datang ke lingkungan?
Loh iya bener loh. Ya iyalah. Itu yang terjadi. Kan seringkali kayak ngumpul tok engkei wong tok, tapi tahu nggak sih ngrungokno kebutuhan-kebutuhane wong lingkungan. Aktualisasi terus ae. Ya, aku nembaki wong-wong sing ning mburi bareng. Wah, sudah waktunya lingkungan menjadi pusat. Bukan paroki dalam arti. Jadi Romo Paroki itu yang menjadi semacam kaki tangan Romo Paroki langsung, itu malah justru ketua-ketua atau pengurus-pengurus lingkungan. Karena mereka lah yang punya umat. Ayo, seksi liturgi di umat kok gak? Kaono, asisten imam di umat gak? Kaono, asisten, loro stand. Nah, yang punya itu pengurus lingkungan, sehingga memang perhatian khusus itu ditujukan, diarahkan kepada lingkungan. Itu yang dijadikan cita-cita bersama dalam pastoral, dalam musyawarah pastoral ini. Karena apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada banyak sekali persoalan yang kita hadapi berkaitan dengan umat, entah itu ekonominya, entah itu pendidikan anaknya, iman orangnya, dan seterusnya. Persoalan-persoalan keluarga. Ketua-ketua lingkungan, pengurus-pengurus lingkungan itu sing paling ngerti. Bukan Romo Paroki. Nah, Bapak Ibu ketika kemudian berkonsultasi atau berbincang dengan pastor paroki, sampaikan banyak hal itu supaya akhirnya menjadi perhatian khusus. Entah itu disinggung, entah itu kemudian dilingkan, oh ya, seksi lansia. Iki ono lansia-lansia keleleran gini, nggone lingkungan iki. Sopo kowe? Anu Romo, diajak senam. Loh, ini tadi saya serasa dengan Pak Priyo tadi. Ayo kok uskupan, tingkat komisi. Tingkat komisi yo. Programnya apa aja? Mengadakan senam. Lansia. Iku lingkungan niku rek. Nek nggone latarane keuskupan ya bukan gitu kan. Iki mengadakan senam. Nah, aneh boy. Saya ngomong gitu sama Romo Didi, terus ya apa wit? Lah yo mbuh Romo, aku ora ngerti yo. Aku lame waton ngomong. Enak pokoke ngene iki lho. Nyemesi tok. Gereja Persekutuan Murid Kristus. Kita ini dipanggil semuanya menjadi pewarta-pewarta. Dalam persekutuan, ingat Bapak Ibu, kita tuh dipanggil bukan sendiri, tapi bareng-bareng. Maka Yesusan bilang di dalam doa, jadi doa terakhir sebelum dia di sengsara, itu kan dia memberikan pesan, kalau kita membaca Yohanes 17 sampai ke belakang itu, sebelum kisah sengsara, itu Yesus memberikan wejangan-wejangan. Jika kamu mengasihi aku, kasihilah satu sama yang lain. Jika kamu taat pada perintahku, maka aku memberikan perintah baru padamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Tepat di sini, panggilan. Jadi para murid itu menyatukan dalam persekutuan. Mendukung bersama, perutusan. Mo, ojo ndaki-ndaki ta. Kenyataannya loh, ning gone lingkungan yo gegeran tok. Iya ya. Iya enggak? Enggak ya. Oh ning kene apik-apik kabeh. Hahaha. Ambil bagian dalam tugas imam membangun persekutuan, diwariskan oleh Bapak kepada Bapak Uskup, dibantu oleh para imam. Jadi para imam itu pembantu, bukan raja. Ingat ya. Para imam itu bukan raja, tapi pembantu. Nah, Anda pembantu nih imam, pembantunya pembantu. Ambil bagian bukan membantu. Mana ada tulisan membantu? Ah ono ya. Sing bantu pembantu para imam. Anda ambil bagian dalam tugas imam. Itu. Imam memang pembantunya uskup. Tapi Anda ambil bagian. Nek bagiannya sidik ya gak apa-apa. Yang penting lah is cukup.
Ojo kabeh, dadi imam sisa nae. Ya. Bapak Ibu, paroki itu adalah communion of communities. Artinya memang dari lingkungan-lingkungan. Betapa kita dihidupi oleh persekutuan ini. Ingat, ini hukum kanonik aja ngomong begitu. Persekutuan murid-murid Kristus dalam satu wilayah teritori tertentu dibentuk tetap dalam keuskupan, di bawah otoritas uskup, dipercayakan pada pastor paroki sebagai gembala sendiri. Maka paroki ini mengupayakan persekutuan yang lebih kecil. Supaya apa? Supaya semuanya mendapatkan makanan yang menghidupkan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ini yang dilakukan. Jadi, ya kita harus mensyukuri bahwa kita ini dengan sistem yang ada, ya dengan sistem yang ada, distribusi makanan rohani, yaitu Yesus Kristus sendiri, itu sampai ke paling bawah, paling mungkin paling nggak mendengarkan, paling pucuk. Tapi paling tidak distribusinya harus terjadi. Soal itu diterima, ditolak, dibalekno, dimuntahke, diduhke, diidone. Itu soal lain. Yang penting distribusinya. Ingat kata-kata Yesus sendiri. Aku mengutus engkau ke seluruh ujung dunia dan aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Distribusi. Lingkungan ini menjadi cara hidup menggereja. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lingkungan itu kalau dia hidup, maka dia menjadi penyokong dan memperkokoh kehidupan kita. Organisme ini hidup. Bayangkan kalau tanpa lingkungan, gereja kita, gereja Indonesia, pasti cacat. Saya bayangkan dulu, kalau kita membaca sejarah gereja, terutama ketika zaman Jepang. Di zaman Belanda, Jepang kan datang 42, gitu ya. Semua pastor misionaris itu dimasukkan penjara, diinternir Islam, sama seperti warga negara yang lain. Apa yang terjadi? Kan gak ono gembalai. Tapi luar biasa, visi pastor-pastor zaman dulu, Van Lith, dan Sugio Pranoto. Mereka punya visi, aku harus mendidik orang untuk mandiri terhadap pengembangan diri. Dan juga otomatis punya. Maka yang bergerak ketika tidak ada pastor sama sekali, tahun 42 sampai 45, meskipun ada bantuan, tapi sedikit sekali dari Jepang, tahun 42 sampai 45, itu tahun-tahunnya awam. Loh, siapa awam-awam itu? Satu, katekis-katekis yang dididik oleh Van Lith. Dia ada dari Van Lith, Muntilan maupun Mendut. Van Lith ya, yang Muntilan itu yang laki, yang Mendut itu yang perempuan. Mungkin dari antara Bapak Ibu pernah mendengar atau punya garis keturunan seperti itu. Nah, jadi Muntilan, Mendut itu dua kutub yang menggerakkan gereja pada waktu itu, terutama di Jawa. Nah, lalu siapa lagi? Sistem lingkungan itu ditemukan oleh waktu itu siapa? Mungkin Sugio Pranoto juga. Pakai sistem lingkungan. Saya lupa persisnya sistem lingkungan itu kering kalau zaman dulu. Itu ditemukan sungguh-sungguh sebagai bagian dari cara menggereja kita karena imamnya sedikit. Terus sopo sing kompeni nek gak kita saling melayani. Maka ini sejarahnya panjang. Gereja Indonesia tidak mampu menjadi gereja yang hidup sampai sekarang kalau lingkungan ini cacat atau timpang. Maka sekali lagi, Bapak Ibu ada dalam pusaran sejarah menentukan gereja saat ini dan juga depan. Karena Anda akarnya membantu pertumbuhan dan perkembangan akar. Ini tanggung jawab pastor paroki. Iya. Balik. Tetapi sekali lagi bahwa ini menjadi tempat pertama bagi kita semua untuk saling membantu, saling mendorong. Nah, catatan penting dalam MUPAS adalah keluarga. Salah satu catatan penting.
Menjadi formasi pertama lingkungan. Keluarga yang menghidupi aspek-aspek hidup menggereja. Keluarga yang dipanggil dan diutus terus-menerus menghadirkan, meresapi, dan mewariskan nilai-nilai gereja. Satu hal yang membuat saya masih merasa bahwa kita ini masih gereja, itu ketika, misalnya ya, seringkali saya dapatkan atau yang saya lihat, itu bapak atau ibu menggandeng anaknya yang masih kecil, itu masuk ke gereja. Bagi saya, kalau gereja dipenuhi dengan anak-anak, maka masa depan gereja kita minimal. Kenapa? Kalau mereka sendiri nggak mengalami kebahagiaan, kenyamanan di dalam gereja, jangan harapkan mereka berubah ketika dewasa. Maka saya juga kadang-kadang aneh. Pastor gak seneng ya anak-anak nangis. Terus suruh pergi dulu atau keluar dulu. Ya. Saya juga termasuk orang yang masih kolot. Nah iso itu, biak itu ojo di luar. Kalau mau sekolah minggu, ya sekolah minggu waktu lain. Tetapi ketika misa, anak itu dijak. Karena itu apa? Karena pengalaman real mereka pertama. Bosene, ngantuke, iki romone ngomong ngopo kok suwi ya gelisah, mereka nangis. Itu pengalaman mereka. Kapan kita mengajak mereka? Itu kan sama seperti ketika mengajak mereka untuk ayo pakai baju sendiri. Lama-kelamaan dia akan pakai baju sendiri. Ayo makan. Lama-lama akan makan. Ini bagian dari upaya kita untuk mendekatkan anak-anak. Maka gereja harus ramah anak. Sebaliknya juga gereja harus ramah bagi lansia. No, kadang-kadang lansia itu kalau harus apa namanya? Saya belajar dari bapak saya sendiri lah. Saya nggak ngomong soal orang lain, bapak saya sendiri. Ketika harus menunggu 1,5 jam di dalam gereja itu, sudah capeknya luar biasa. Makanya suwi-suwi takut bayar umur. Ini sak jam itu wis kesel. Saya tercepat itu. Ya, lama-lama. Oh, semuanya sudah ngerti. Kan? Apa dikhotbahi suwi? Ya, saya gak usah rasanya orang mau gape. Saya mau menunjukkan pada Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa ayo kita ajak sungguh-sungguh keluarga kita, mulai dari anak-anak sampai lansia, itu masuk ke gereja. Untuk mengalami pengalaman ini loh, dipanggil, diutus. Aku wis tuwek, aku gak sapa apa, Pak, sembahyang yo. Kanggo kami yang muda-muda. Bapak saya, ibu saya itu jam 6 mesti doa, dan di dalam list doanya itu selain saya dan teman satu angkatan, masuk Romo siapa sih? Ada juga beberapa Romo, dan saya lihat listnya itu, pengurus lingkungan nih barang. Ada. Pak saya. Nah, ini sederhana. Sebagai akar dari paroki, lingkungan adalah tempat pembinaan yang pertama, diawali oleh keluarga. Yuk kita bantu keluarga-keluarga di sekeliling kita, di lingkungan kita, supaya mereka pertama-tama bukan soal aktifnya, tapi mereka sungguh-sungguh peduli bahwa perkembangan iman itu juga menentukan perkembangan hidup selanjutnya. Misalnya gak so aktif, oke Bapak Ibu, kami ngerti karena pergulatan-pergulatan ini. Tapi yuk kapan-kapan yo nek rekoleksi bareng, atau yuk ayo kumpulan mbek sing podo-podo kerja. Temukan seninya. Tapi jangan maido. Jangan di paido biasa ya. Tapi jangan maido. Itu prinsipnya Bapak Usul. Gak apa-apa aku dihapusi. Banyak orang yang datang ke dia tuh, gak apa-apa aku dihapusi. Pokoknya aku gak ngapusi. Bapak Ibu, kita doa malam. Baik sentai. Setengah 9. Ada pertanyaan dulu, tanggapan. Is doa malam. Oh, tanya jawab, enggak, is. Enggak, Bu.
Bentar, Bu. Oke. Capek. Pernah kita bicarakan sesuatu buat semua. Tak lalu merasa dan sekedar rutinitas, tapi ada sesuatu yang Wah. tapi juga sulit seni seperti Betul. yang pasti yang sudah mulai melihat dari 45 kakak itu apa karakternya. Baik, terima kasih, Bu. Saya pakai bahasanya Paus Fransiskus di satu apostoliknya yang namanya Christus Vivit. Anak muda itu bukan hanya masa depan gereja, tapi masa kini gereja. Artinya apa? Dengan kemudaan mereka, harusnya mereka bisa mewarnai gereja kita yang semakin menua, semakin ditinggalkan orang, semakin membosankan. Nah, lalu bagaimana cara? Atau apa yang dikatakan oleh Paus? Dengan dua, dengarkan. Aneh ini, Paus ini. Dia hanya mau mengatakan begini, Bu. Anak muda itu gak butuh patron. Mereka harus menjadi patron dewe-dewe. Elon Musk. Ketika orang kita masih ribut soal, kita pakai rok di bawah lutut atau di atas lutut. Kita masih bingung soal itu ya. Elon Musk pengen mati di Mars katanya. Orang lain sudah pengen ngomong soal Mars, ngomong soal ini. Kita betapa tuanya gitu. Ya. Atau orang lain tuh tadi kan kita ngobrol-ngobrol nih. Romo Kurdo waktu itu bicara soal tanyain satu-satu. Sebenarnya metodenya sama. Satu-satu ditanyai, oh Bapak motivasinya apa yang dirasakan? Satu-satu, capek ngrungokno kabeh. Yo enggak, modelnya ini saya. Jret, loh, guyu kabeh ternyata. Karena apa? Loh, ikut tulisanku. Itu sih tak tulis. Terlibat kan? Nah, maka mendengar bagi Bapak Paus itu, dia mengatakan, anak muda itu ketika kita mendengarkan, maka kita harus siap berjalan bersama. Repote, Bapak Ibu saudara kasih, saya sendiri meskipun sudah sudah melampaui muda gitu. Katanya muda menurut UNESCO itu kan 16 sampai 35 atau kalau Paus bilang 16 sampai 29. Masalahnya kita yang tua ini kadang-kadang kan gak kuat ngopeni cah enom sing wah luar biasa itu ya. Gap generation. Bu, rendah hati, Anda butuh lingkungan butuh bantuan. Apa ya kira-kira sing bantu? Ayo lingkungan di sing anak mudahe urip. Bantuan Pak Ibu. Di lingkungan berapa, Bu? Lah yo. Ini contoh ya. Artinya begitu. Waktunya kita kolaboratif. Bukan tadi ego sektoral. Waktunya kita sungguh-sungguh, kamu punyanya apa?
canomku ono sing pinter gawe konten kreator iki. YouTube. Kamu mau? Yuk melok. Nah, saiki temane apa ya? Ayo cerita soal misalnya Romo Sabas itu kan punya macam-macam karya kegiatan. Ayo meloki Romo Sabas. Tak jamin gak sampai sedina wis blokek. Nggih Pak nggih. Loro jam 3 dilayani karo Romo Sabas. Enggak, artinya tetap kita butuh terobosan-terobosan nggih. Ora apa mergo surga iku Terus apa itu? begini, kita dituntut bahwa mereka akan menemukan cara, tapi dikancani. Dijak berjalan bersama. Diajak berjalan bersama. Jadi ada banyak sekali kebutuhan kita terkait dengan anak muda. Harus saya akui iya. Paus itu bilang sungguh-sungguh bahwa kita harus belajar sungguh dari mereka. Mereka pun akhirnya dengan cara itu jangan akar. Oh iya ya, aku sih dikancani. Aku sih digondeli. Ketika aku kate metu atau aku masih dituntun ketika aku jatuh atau digait sama yang lain. Itu yang pertama, nggih. Kedua, ada satu keanehan ketika kita bicara di konteks luar Surabaya. Romo-romo paroki iku ngomongi ngono kan. Wah, nggonku iki canome gak ono. Lepas SMA mereka itu pergi ke kota. Bu sekolah, bu kerja gitu ya. Tapi kok aneh yo, seneng kota, yo ngomong ngono, gak ono arek. Terus arek nang ndi? Ngerti maksud saya ya? Lho, iki lak jenenge lempar-lemparan iki jenenge. Enggak, ya mungkin bisa jadi nuwun sewu. Jenenge bocah enom ya atau anak muda ya. Dia ikut kemana teman-temannya pergi. Misalnya nih, jangan pernah maido, jangan pernah mengecilkan peran kelompok-kelompok kategorial. Anak-anak itu saya termasuk orang yang sangat apa ya, sangat respect pada kelompok-kelompok kategorial. Loh, mereka itu loh, jam piro ae gelem kok ketemu. Ning kelompok kategorial. Misalnya seneng kur nih. Mereka itu punya grup kur dan belajar bareng, lalu kemudian bahkan teks-teks yang lagu-lagu sulit. Ada juga kelompok yang sembahyang. Jangan meremehkan sembahyang ketika mereka sungguh-sungguh bekerja dari pagi sampai malam. Kadang-kadang kosong. Ono koncone sing ngajak PD lah katakanlah misalnya gitu ya. Di sel, kelompok sel. Kita bersyukur loh, kita dibantu paling tidak. Bahwa ada kelompok-kelompok yang menangkap anak-anak kita. Meskipun mereka tidak aktif di lingkungan. Meskipun mereka nggak aktif di paroki. Tapi kita percaya bahwa mereka menemukan jalan mereka sendiri. Persoalannya adalah kita benar-benar ngancani orang. Jadi mari kita melebarkan perspektif kita. Jangan hanya bicara lingkungan lalu kemudian semuanya harus ke lingkungan. Tidak dalam arti begini. Kita sadar bahwa ada keterbatasan-keterbatasan. Dunia sekarang itu bukan yang namanya doang dia tangguh. Tapi duniaku itu seluas ketemu dengan siapapun, maka siapapun bisa menjadi teman. Siapapun bisa sungguh-sungguh jadi guru. Siapapun bisa kemudian mengantar aku menjadi lebih baik. Nah, makanya kita beri kepercayaan enggak pada mereka. Sekali lagi, saya nggak pengen menggurui, tapi saya belajar dari pengalaman. Saya ngalami orang-orang yang semacam itu, karena mereka memang tidak in di lingkungan. Innya ya ketika aku sok kumpul, ternyata omonganku nyambung.
Misalnya contoh ya, OMK. OMK itu kan rentangnya paling panjang. 19 atau 16 bahkan sampai wis pokoknya belum nikah. UMK. Tapi mereka sendiri akhirnya sadar, iya yo, aku nek ngomong mbek caci cilik gak nyambung. Pergulatanku di dunia kerja itu nggak sama dengan pergulatan anak kuliah. Maka aku membentuk kelompok sendiri. Bukan berarti aku menghilang dari mereka loh, enggak. Tapi butuh sesuatu yang menjawab kebutuhan. Maka jangan berkecil hati Bapak Ibu ketika lingkungan Anda itu kok cuma datang yang itu-itu saja. Anda mengopeni yang itu-itu saja, itu sudah luar biasa. Sehingga percayalah Gusti Allah itu gak iso ditempatkan di satu tempat yang ada dalam pikiran manusia, gak iso. Kerjanya roh Allah itu luar biasa. Maka ya wis lah, ayo kita doakan aja lah dimakan gibah, gitu. Engko lah supaya mati kan boleh awak dewi. Tapi jangan lupa itu tugas kita loh ya. Ngopeni itu tugas kita. Wes gak usah merasa, wes toh, lakukan aja. Prinsipnya Bapak wes tambuh, aku gak ngerti tadi. Mbuh, yo wes. Yang penting aku melakukan ini karena aku melakukan silih tadi ya. Bentuk pertobatanku, bentuk syukurku. Aku melakukan ini demi orang-orang, demi jiwa-jiwa. Aku melakukan ini karena aku mau terlibat dalam karya keselamatan orang. Selesai. Ada surga. Aku enggak. Oke, matur nuwun mungkin. Diskusinya bisa kita lanjutkan. Mungkin ada lagi tanggapan. Sing angel-angel. Nggih. Bisa jadi kita kalau sama ini agak dicoba mimpin anak salah satunya memang kita harus kita aturan yang tolaknya orang muda itu sudah bisa dikotak-kotak dengan kitab suci hal yang berbau tidak bisa dikotak-kotak sesuai dengan apa yang tapi mungkin dibalik karena yang sudah harus merasa ini Paus Fransiskus sangat tahu sekali ya itu bahwa dan sekarang kalau kita nggak siap-siap dengan itu kayaknya kita mungkin akan menjadi pertama Nggih, ngaten. Jadi ini tugas kita bareng lah, ojo-ojo merasa beban ya. Iki kabeh. Oke. Monggo. Bu nggih.
lagu banyak orang yang lagu-lagu Kristen. Jadi apakah seperti itu? Terus bagaimana pendapat kita tentang hal tersebut? Dan juga saya sendiri memang juga itu dan saya juga merasakan dalam apa ya kedekatan saya dengan Tuhan itu lebih gitu. Saya bisa merasakan kehadiran Tuhan itu lebih untuk jadi mungkin kalau kita dan lingkungan itu caranya caranya gimana itu bisa masuk dan mereka itu Memang pada benar-benar bahwa kita mengalami oke, tinggi. Olah roh bakti. Oke, bariku kowe metu parkir. Bae opo? Lagi tidak rohani coba ya. Mereka bisa jadi saat ini belum saatnya berubah, mereka kerja cocok bela. Aku didengarkan, nggak share sesuatu yang
Hai. Kamu tak ngomong lu yo. Kan nggak dijual. Gitu. Jadi sekali lagi bisa jadi bahnya. Kita nggak beri jawaban, tetapi kelompok-kelompok bantu masuk. Tapi kalau memaksa orang untuk masuk ke sana, atau mengajak, ayo ngocok-ngocok ini aja. Renungan-renungan. Oh, oke aku. Aku sama itu kan. Coba langsung aja singkat. Ah, kasih Pak. Ini pertanyaan menarik. Memang sindrom orang minoritas itu ono rada akeh. Apalagi kalau saya enggak kecilkan atau kan lingkungan ya, itu normal. Nah, yang kita hadapi sekarang adalah situasi zaman baru yang begitu cepat geraknya. Begitu kalau kita ngikutin kita capek, apalagi nun sewu teman-teman yang sudah berumur butuh energi yang lebih besar. Nemeni itu butuh energi, iya enggak? Maka sekali lagi, pengalaman Bapak Ibu yang sudah senior, yang sudah bertahun-tahun menjadi pengurus lingkungan, ini tetap penting menjadi dasar bagi apa ya, hal-hal baru yang kreatif, yang nyeni tadi untuk di lingkungan. Paling tidak Bapak Ibu yang lama kan tahu, oh iya ya, nek misalnya ini, misalnya nih teman-teman yang muda ini butuh, Pak, kok sekali-sekali di lingkungan itu ada apa namanya, misa khusus untuk anak muda, gitu ya. Misalnya nih ya, misalnya. Anak-anak muda ini bisa jadi ketika berhadapan dengan Romo Sabas atau romo-romo yang lain agak kaku.
udah beres, kamu tenang aja, kamu siapkan semuanya, nanti perkara dengan paroki saya. Kolaborasi. Pengalaman Bapak Ibu itu menjadi dasar bagi perubahan-perubahan yang baru. Itu yang dikatakan oleh Fransiskus. Jadi dia bilang, nggak mungkin ada sesuatu yang baru itu tanpa dasar. Harus kita akui, kita harus bersyukur ada orang-orang yang seperti Bapak, yang mau melayani sejak dari muda. Tapi dengan kenyataan yang baru, kita diajak untuk rendah hati, iya ya, sesuatunya berubah. Tapi yang tidak berubah apa? Yesus Kristus dahulu, sekarang, sampai selamanya, itu tetap. Nah, perspektif yang saya maksud tadi Bapak Ibu, itu sekali lagi ini PR kita bareng. Bukan hanya yang muda. Yang muda tetap juga mencari dasar. Jadi saya bayangkan begini. Kita akan Agustusan itu ya. Dikatakan dalam sejarah bahwa yang mendesak kaum tua itu siapa? Anak muda kan? Tapi harus diingat, anak muda bisa bergerak seperti itu karena orang tua sudah memberikan dasar. Ada kelompok yang namanya PNI zaman dulu, ada kelompok yang namanya Budi Utomo. Semuanya itu sudah meletakkan dasar yang kuat. Maka sama dengan gereja kita. Anggur baru ini, meskipun tempatnya lama, tempatnya baru, yang dibutuhkan adalah tempat yang baru, tetapi harus diingat bahwa sesuatu yang sudah ada, dia tidak mulai dari nol. Dia selalu punya dasar. Maka sekali lagi, saya hanya bisa menganimasi. Ini seni. Menggaitkan antara generasi yang berbeda. Jangan capek. Nek sampean capek, ngesakno Rama Sabas. Ngesakno Rama Sabas. Karena dia butuh benar-benar orang-orang yang peduli pada warga lingkungan. Pengennya mungkin dia ingin melayani lansia. Tapi kalau kita tidak memberitahu, tidak memberi informasi, repot. Saya punya slide sebenarnya khusus untuk anak muda, tetapi nantilah. Anak muda sekarang Pak ya, salah satu kekuatan mereka itu empatinya luar biasa. Empati dalam arti apa? Mau membantu orang yang kesusahan, itu luar biasa. Tapi salah satu kelemahan mereka itu rapuh. Tadi barusan kita ngobrol Pak ya, proposal, ngajukan ke Romo Sabas, gak usah kabeh Pak, sebagian aja. Yang mereka tangkap bukan sebuah tantangan dari Romo Sabas untuk berkembang, tapi apa? Duduk-duduk dewe pelit Romo. Rapuh. Kita orang yang sudah berumur dan berpengalaman harus menguatkan yang rapuh. Memberi jaminan, gak usah khawatir, maju terus aja. Iya kan? Di situ kolaborasinya. Aku gak pengen ngomong lagi lebih banyak. Gak enak Romo Sabas. Oh iya, suara muda ini. Sebelumnya memang saya tidak pernah di lingkungan, di wilayah pun juga tidak pernah. Waktu 2002 pertama itu terjun langsung ke Rekat, jadi ikut paroki ke Jati Jejer. Tahun 2000 ada camping rohani Keuskupan. Oh iya, 2000. Saya melihat sosok dari pengurus-pengurus yang ada di komisi Rekat itu kok sesuatu yang wah. Nggih. Nah, kemudian tahun 2003 sampai 2004 lah, itu bisa bergabung dengan komisi Rekat, yang mungkin sampai sekarang ada yang di
kita yang harus diutamakan itu progresnya atau goalnya gitu. Jadi kalau dulu Kak Ratna itu pernah sering kali menyampaikan kalau setiap ada acara, kemudian kita pertemuan gitu, antar pengurus, jangan sampai di paroki, kan dulu belum ada rekat atau biak wilayah, ada tapi tidak setenar sekarang, bisa keluar seperti sekarang. Nah, itu pernah disampaikan seperti gini. Jadi kalau misalkan kita bikin lagu nih, di aransemen musiknya itu dari kayak dangdutannya Citarowo gitu. Cuman kata-katanya yang berbau gereja. Nah, itu dimarahi. Kalau waktu itu Kak Ratna sangat-sangat tidak setuju karena itu mengapresiasikan bahwasanya meskipun hanya musiknya saja atau pakai gendang atau ala-ala dangdutan itu nggak boleh. Jadi kira-kira kalau saya sampai sekarang itu jadi bingung untuk menggiring anak muda itu kalau kita nggak tahu pagernya, ya. Pagernya itu yang ke kanan sampai mana, ke kiri sampai mana, itu jadi susah. Sedangkan kalau kita agak saklek seperti yang Kak Ratna tadi lakukan, ya jadi kabur kadang-kadang. Jadi di sini yang saya tekankan sebenarnya kalau dari Romo bilang tadi memang harus kita juga sesuai dengan rule. Nah sekarang saya bingungnya itu gini, yang lebih utama progresnya atau goal? Oke. Itu mungkin moga-moga bisa tersampaikan. Ya. Baik, ada banyak pengalaman juga yang terkait dengan itu. Kalau saya pribadi, ya memang nggak suka aja. Tapi saya nggak berhak untuk menghakimi orang. Ketika itu malah justru membantu kamu untuk dekat. Saya nggak suka. Tapi bukan berarti saya menghalangi orang. Nah, mau dikatakan rule tadi, saya lebih cocok soal prinsip. Soal prinsip ya, prinsip itu maksudnya gereja satu, kudus, katolik, apostolik. Itu wis mentok. Nah, keluar dari itu, ini katolik apa ora sih? Ya kan? Itu sih, doa-doa begitu juga. Jadi di Kristus Vivit itu salah satu hal yang paling mendasar yang mau dikatakan oleh Paus selain dia ngomong soal mendengarkan, itu soal jangan menghakimi. Jadi jangan menghakimi siapapun, jangan menghakimi. Ketika anak muda itu bergerak seperti itu, menemani itu memang capek. Menunjukkan rules itu dialog. Kenapa nggak boleh? Ya pokoknya nggak oleh. Itu dialog ini. Tunjukkan. Nah, maka ini kan PR bagi kita sendiri ya. Kita membekali diri kita dengan tadi itu enggak, prinsip-prinsip tadi itu enggak. Jangan-jangan karena kita malas moco, wis takon Romo ae. Wong siji takon Romo, sak paroki sok tawakon kabeh. Tapi sekali lagi Bapak Ibu tidak ada. Sekali lagi saya mau mengatakan tidak ada tips yang paling jitu. Saya bukan orang yang mau memberi tips, tetapi saya hanya menunjukkan pada kita, ini tugas kita bareng. Tugas kita bareng. Tugas kolaboratif kita bareng. Memperhatikan terutama anak-anak muda kita. Baik itu di tingkat lingkungan, baik itu di kategorial, baik itu di tataran paroki, keuskupan, dan seterusnya. Capek memang. Dari pengalaman saya, selama ini, saya sejak prater dengan Romo Sabas itu ngancani cah enom. Yang kami dapatkan, melompat pagar seminari, sering misalnya. Lalu kemudian kena hukuman, biasa Mas ya. Makanya ketika sudah jadi imam, roh itu tetap. Meskipun bisa jadi, saya bukan orang yang sama gayanya dengan misalnya Kak Ratna. Saya mungkin belum tentu juga sama, saya dengan Romo Sabas mungkin juga belum tentu sama dengan gayanya Romo A, B, C, D, E. Tetapi sekali lagi, ya wis, apa yang kita miliki, kita nemenin, kowe gak melok, sing penting awakmu dalane bener, ya wis. Tapi ada memang beberapa kriteria. Paus itu menunjukkan betapa luar biasanya
orang muda zaman sekarang di dalam Kristus Fit itu. Jadi saya anjurkan Bapak Ibu, nek ana waktu mau coba pelan-pelan atau mungkin ada pembacaan bersama. Itu mau menunjukkan pada kita semua. Gereja harus belajar dari orang muda. Bukan hanya terbuka, membuka diri, tetapi belajar. Istilahnya dia, belajar kemudaan. Nek gak ngono, gereja mati koyo kuburan. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup doa malam. Saya punya bahan renungan atau bahan kitab suci yang kita bisa renungkan bareng-bareng. Tapi saya serahkan dulu Bapak.